Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kan dengan Arif May Teknologi. Kali ini Arif May Teknologi akan membahas perbedaan powerbank mahal dan powerbank murah. Kenapa sih kita harus beli powerbank yang mahal? Kenapa juga kalau ada yang murah, kenapa harus mahal-mahal? Nah, biasanya begitu. Nah, ini kita akan membahas satu persatu kenapa kita harus membeli powerbank yang mahal dan berkualitas. Kenapa? Karena memang powerbank mahal itu biasanya real kapasitas. Jadi bukannya omdo ya. Biasanya powerbank ada yang powerbank seperti Samsung ya, Samsungan itu, Samsung yang bukan original. Nah, itu kapasitasnya bisa 20.000, ternyata dipakai hanya sebentar saja sudah habis. Nah, itu biasanya powerbank seperti itu powerbank murahan ya kan, kapasitas besar tapi dipakai cepat habis. Berbeda dengan powerbank yang memang kualitasnya baik gitu ya, biasanya mahal. Kenapa sih dia bisa mahal gitu ya? Mungkin dia bisa ada protektornya, waktu cas dia begitu mati, dia begitu penuh dia mati gitu ya, lampu indikatornya. Berbeda dengan powerbank yang murah. Biasanya powerbank yang murah dia ngecas terus kan. Nah, dia ngecas terus. Nah, setelah ngecas terus, apalagi ditinggal tidur, dia panas. Nah, bisa menyebabkan mungkin kalau baterainya polimer. Nah, kalau baterainya polimer, dia baterainya bisa gendut nih. Misalnya baterai seperti ini. Nah, ini ditinggal tidur biasanya bisa gendut. Nah, bisa juga IC powernya rusak kan, karena dia terus bekerja meskipun dia sudah penuh lampu full. Nah, begitu. Nah, kalau powerbank yang agak mahal kan, ya saya contohkan nih powerbank. Di sini ada powerbank Jiko ya, merek Jiko. Nah, ini merek Jiko. Nah, ini keluaran Singapura ya sepertinya ya. Nah, ini Hongkong ya, maaf, ini by Hongkong. Nah, ini komponennya berbeda sekali kan dengan powerbank murahan gitu ya, seperti Samsung yang abal-abal ya. Kita lihat nih. Nah, ini nih dalemannya powerbank yang mahal kan. Nah, dia biasanya itu banyak komponen elektroniknya kan. Di dalamnya itu banyak sekali komponen elektroniknya. Nah, ini double layer. Nah, ini ada juga nih. Nah, ini banyak sekali di dalamnya, sini juga ada komponennya. Nah, komponennya itu lebih banyak dibandingkan powerbank yang murah yang abal-aban. Nah, seperti ini powerbank Energizer. Energizer itu lumayan harganya. Nah, ini komponennya banyak kan. Nah, meskipun dia baterainya kecil, tapi dia real gitu ya. Kapasitasnya real. Berbeda dengan powerbank yang abal-abal seperti ini kan. Nih Samsungan ini. Dia selain nih mesinnya sudah saya buka. Ini mesinnya hanya segini kan. Nah, mesinnya hanya segini, lempengannya. Nah, mesinnya hanya segini. Nah, dia ini powerbank yang abal-abal ini, selain dari mesinnya jelek, nah biasanya baterainya kalau dia pakai baterai lithium ya, polimer ya. Nih, baterainya seperti ini. Dia enteng seperti pasir. Enteng. Nah, itu kualitas jelas. Ini tidak ada mereknya, apalagi tidak ada mereknya. Ini kualitas bener-bener tidak real. Kapasitas mungkin baru pertama kita beli mungkin bisa cas agak lama, tapi beberapa bulan kemudian dia langsung drop. Berbeda dengan powerbank yang lumayan bagus. Nah, seperti ini. Misalnya baterainya nih, biasanya powerbank yang bagus dia harus ada mereknya nih. Kapasitas itu Panasonic, ini Samsung, SDI, atau merek-merek lain, Sanyo gitu. Nah, dia beda. Ini agak berat, yang ini agak enteng. Nah, biasanya gitu. Nah, kapasitas gimana sih kita membedakan gitu ya? Kita beli tertaunya palsu. Nah, biasanya gitu kan. Jangan tertipu dengan harga murah kapasitas besar. Misalnya ini kapasitas nih seperti ini. Ini kapasitasnya mana ya, ini kapasitas nih. Wow, sini udah dihapus nih. Kapasitasnya nih 5.600. Nah, ini cuma 2 baterai ya. Ini wajar lah kalau ini. Jadi ada yang kapasitasnya besar, ternyata dipakainya cepat habis gitu. Jadi gitu perbedaannya. Nah, kayak ini nih, powerbank ini juga ada merek Atmic. Ya, ini juga lumayan kapasitasnya 20.000 mAh. Nah, ini mesinnya seperti ini. Nah, agak lumayan. Dia pakai IC ini aja nih, IP. Pakai IC IP nih 53 ya. Nih, pakai IC ini. Nah, berbeda dengan
powerbank seperti ini nih, powerbank ini merek Robot ya. Powerbank sama, dia komponennya seperti ini, hanya kekuatannya di sini saja. Nah, karena nggak tiada komponen lagi ya, nggak ada komponen lagi sama ya. Jadi powerbank itu kalau mau beli ya carilah yang berkualitas, agak mahal sedikit tapi puas gitu ya, real gitu, dibandingkan powerbank yang abal-abal seperti ini. Powerbank nih berkualitas nih, kecil, ini mereknya apa ya. Nah, nih ini udah 3 poin. Nah ini jadi carilah powerbank yang real kapasitas gitu ya kan. Mungkin cukup sekian nih kan. Nah, kalau kita bongkar mungkin komponennya bisa cari yang lebih banyak gitu, berbeda dengan komponen yang murah seperti ini nih. Komponen murah hanya cuma menggunakan IC, bagaimana tidak rusak, dia dicas satu malaman pasti dia panas dan rusak gitu ya kan. Ya cukup sekian kan dari Arif My Teknologi, kenapa kita harus beli powerbank yang mahal dan berkualitas untuk kita juga kan, daripada kita keluar uang sebentar lagi, keluar uang lagi, lebih baik cari powerbank yang lumayan harganya tapi kualitasnya pun lumayan ya kan. Nah, dia kenapa mahal ya seperti ini, dia karena komponennya banyak kan, komponennya protektornya banyak gitu, dibandingkan powerbank yang abal-abal ya kan, hanya menggunakan satu IC. Ya cukup sekian dari Arif My Teknologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.